pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa sebelum belajar. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, sebelum mulai pelajaran marilah berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, selanjutnya Ibu ambil absen dulu ya. Ya Bu. Tari Samile Hadir. Inasia Hadir. Rasmawati Hadir. Rizka Usman Hadir Bu. Meilan Ardi Hadir. Yelda Hadir Bu. Kurnia Sandi. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Berarti kalian semua sudah siap untuk menerima materi pada hari ini. Ya Bu. Materi kita pada hari ini yaitu berjudul materi kita pada hari ini yaitu sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Sebelum kita membahas lebih dalam materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi ini. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, agar siswa dapat mengetahui dalil-dalil yang berhubungan dengan toleransi. Yang kedua, agar siswa itu mampu membaca dan menulis dalil-dalil tentang toleransi. Yang ketiga, siswa itu mampu untuk melakukan sikap toleransi di kehidupannya sehari-hari. Paham ya? Paham. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan arti dari toleransi. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah mendengar kata toleransi? Angkat tangan. Nah, ya, toleransi di sini yaitu sikap atau sifat yang suka toleransi ini yaitu sikap atau sifat yang suka menghargai, baik suka menghargai pendapat orang lain, menghargai pandangan dari orang lain, menghargai kebiasaan dari orang lain, bahkan menghargai kepercayaan atau keyakinan orang lain yang berbeda dengan keyakinan kita sendiri. Dalam Islam, toleransi ini ada hubungannya dengan salah satu sifat, yaitu sifat tasamu. Nah, ada yang pernah dengar sifat tasamu atau kata tasamu? Belum. Tasamu ini artinya sikap pemurah atau memudahkan. Tasamu ini juga dapat diartikan dengan kata keluasan. Di sini Ibu akan mau kasih contoh tasamu yang berhubungan dengan ibadah
dan tasamu yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Ibadah misalnya contohnya itu menjamak sholat. Nah, ketika kita ingin melakukan sholat, namun kita berada dalam perjalanan jauh, maka kita dimudahkan dengan menjamak sholat. Contoh yang kedua yaitu tayamum. Ketika kita ingin melakukan sholat, maka diwajibkan bagi setiap muslim untuk melakukan wudhu, untuk berwudhu, untuk mensucikan diri. Nah, ketika di wilayah atau di tempat kita tidak memiliki air sama sekali, maka kita dipermudah dengan tayamum, menggunakan debu yang suci. Selanjutnya tasamu yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Nah, tasamu yang berhubungan dengan kehidupan sosial yaitu toleransi. Toleransi antar umat manusia, antar umat beragama dan tetangga kita, saudara kita maupun keluarga kita. Selanjutnya ibu akan beri dalil tentang toleransi. Dalil toleransi ini terdapat dalam Quran surah Al-Kafirun. Di sini sudah ada yang hafal dengan Quran surah Al-Kafirun? Sudah, Bu. Ya. Mari kita sama-sama membaca Quran surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6 dimulai dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Membaca sama-sama Quran surah Al-Kafirun, maka sekarang kita membaca sama-sama terjemahan dari Quran surah Al-Kafirun. Ayat yang pertama yaitu wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untuklah agamaku. Nah, sebelum ibu menjelaskan kesimpulan dari Quran surah Al-Kafirun ini, ibu akan menjelaskan latar belakang turunnya Quran surah Al-Kafirun. Nah, turunnya Quran surah Al-Kafirun ini dilatar belakangi oleh ajakan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk upaya dalam menghentikan dakwah Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Nah, upaya yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ini berupa membujuk Rasulullah, merayu Rasulullah, bahkan sampai melakukan penyiksaan atau intimidasi. Tetapi upaya yang mereka lakukan itu selalu saja mengalami kegagalan. Nah, dari situ kaum kafir Quraisy ini
mengajak Rasulullah untuk berkompromi. Ajakan kaum kafir Quraisy itu berupa kaum kafir Quraisy mengajak Rasulullah dan para sahabatnya untuk menyembah apa yang kaum kafir Quraisy sembah selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun berikutnya, kaum kafir Quraisy yang menyembah apa yang Rasulullah sembah dengan tuntunan Rasulullah. Nah, maka dari itu, sebagai respon, Allah menurunkan Quran surah Al-Kafirun ini kepada Rasulullah untuk menjadi balasan Rasulullah terhadap ajakan kaum kafir Quraisy. Dan ketika Quran surah Al-Kafirun ini turun kepada Rasulullah, maka dari situ Rasulullah menegaskan bahwa aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan diperjelas lagi di ayat ke-6, yaitu untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Nah, dari situlah Rasulullah menegaskan bahwa dia tidak akan menyembah apa yang kaum kafir Quraisy sembah. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Sekarang kita lanjut ke hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Sekarang ini Ibu sudah menulis hadis riwayat Muslim yang berbicara tentang toleransi. Sekarang kalian ikut Ibu ya. Walladzi nafsi biyadihi, Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu abdun, la yu'minu abdun hatta yuhibbu hatta yuhibbu lijarihi aw qala lihi ma yuhibbu li nafsihi. ma yuhibbu li nafsi. Yang sudah dibacakan bersama-sama tadi, yaitu dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang hamba beriman sampai ia mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, dalam hadis ini kita dapat mengambil 2 hal, yaitu yang pertama, tidak beriman seorang hamba ketika ia tidak mencintai saudara atau tetangganya sendiri. Yang kedua, melalui hadis ini kita dapat mengetahui bahwa mencintai seorang saudara atau tetangga kita itu penting, karena ketika kita mencintai saudara atau tetangga kita, maka kita dikategorikan orang-orang yang beriman. Jadi ini dicatat ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik, Ibu sekarang akan memberi tugas
Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi kesimpulan dari ayat ini, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita agar berlaku adil kepada orang lain selagi dia itu tidak memerangi kita dalam konteks agama. Terima kasih kepada Bapak Adi. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi. An Ibni Amrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul ashabi indillahi khairukum bisahibihi wa khairul jirani indallahi khairukum bizarihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah sesama saudara atau sesama manusia agar berlaku baik, begitupun dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara yang paling dekat. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih dari masing-masing kelompok itu sudah mengambil data nilai. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini dapat dipetik banyak hikmah tentang toleransi. Karena toleransi ini apabila kita bertoleransi, menghargai sesama manusia, maka kehidupan kita akan terjalin harmonis atau positif. Dan sikap toleransi ini harus diterapkan kepada anak-anak sejak dini agar ketika ia sudah menginjak usia dewasa, dia sudah terbiasa dengan sikap toleransi sehingga kehidupannya itu berjalan dengan positif. Dan Ibu harapkan dari materi pada hari ini kalian juga harus menerapkan sikap menghargai sesama teman kalian, saudara kalian maupun tetangga kalian. Baik Bu. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.